Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Fajrul Falah. You can call me Fajrul. I from 4A class. My major is Islamic Education Department. Eh, Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Fajrul Falah. Bisa dipanggil Fajrul. Saya dari kelas 4A Pendidikan Agama Islam. Dear, dear Sir, the lecture in English, Mr. Ririn. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang modal verb guna memenuhi ujian akhir semester saya. Eh, di sini kami akan menjelaskan 3 poin, yaitu yang number one is definition of modal verb, number two variation of modal verb, dan yang terakhir example of modal verb. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu definition of modal verb. Modal verb are often also referred to as modals, are actually verb used in English. Modal verb are a type of verb that is used to indicate a modality, namely possibility, ability, request, capacity, suggestion, command, and obligation. Modals are a type of word used to have a verb in expressing something by the speaker. Modal are also called auxiliary verb or pronoun. Modal auxiliary verb are words placed before statement. Verb to modify the meaning of the verb. An auxiliary verb except be, do, and have are called modals. Uh, Modal verb atau kata kerja bantu adalah sekelompok kata kerja khusus dan dalam bahasa Inggris yang memiliki fungsi unik. Berbeda dengan kata kerja biasa yang menunjukkan tindakan atau keadaan. Modal verb sendiri digunakan untuk mengekspresikan berbagai makna seperti kemungkinan, kemampuan, izin, permintaan, saran, dan kewajiban. Mempelajari modal verb secara efektif akan membuka gerbang menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang bahasa Inggris dan kemampuan berkomunikasi yang lebih ekspresif. Selanjutnya, various of modal verb, yaitu yang pertama ada can, yang kedua ada may, yang ketiga ada will, yang keempat ada called, yang kelima ada make, yang keenam ada walked, yang ketujuh ada soul, yang ke-8 ada salt, yang ke-9 ada mouse. For example, can digunakan untuk menunjukkan kemampuan atau kemungkinan di masa kini. Sebagai contoh, I can speak English. Saya bisa berbicara bahasa Inggris. Untuk yang called digunakan untuk menunjukkan kemampuan atau kemungkinan di masa lampau atau untuk meminta sesuatu dengan cara sopan. Sebagai contohnya, she could swim when she was a kid. Dia bisa berenang saat masih kecil. Atau, could you please help me? Bisakah Anda membantu saya? Kemudian yang kedua yaitu will dan walk. Will digunakan untuk menunjukkan kemauan, janji, atau prediksi di masa depan. Sebagai contoh, I will finish my homework tonight. Saya akan menyelesaikan pekerjaan rumah saya malam ini. Kemudian yang walk digunakan untuk menunjukkan kemauan, kebiasaan di masa lampau, atau permintaan sopan. Sebagai contohnya, he would always help his friend.
Dia selalu membantu teman-temannya. Atau would you like some coffee? Mau kopi? Selanjutnya ada my dan Mike. My digunakan untuk menunjukkan kemungkinan atau izin. Sebagai contohnya, it's my rain tomorrow. Mungkin hujan besok. Untuk Mike digunakan untuk menunjukkan kemungkinan yang lebih lemah atau untuk meminta sesuatu dengan cara sopan. Sebagai contoh, eh, Mike, I borrow your pen. Bolehkah saya minjam pulpen Anda? Kemudian untuk salt dan salt, untuk salt dan salt. Untuk salt digunakan untuk menawarkan sesuatu, membuat janji, atau memberikan saran dalam bahasa formal. Sebagai contoh, shall we dance? Ayo kita menari. Untuk salt, salt itu digunakan untuk memberikan saran, rekomendasi, atau harapan. Sebagai contoh, you should go to the doctor if you're not feeling well. Kamu harus ke dokter jika kamu tidak merasa sehat. Kemudian ada must. Must digunakan untuk menunjukkan keharusan, kewajiban, atau keyakinan yang kuat. Sebagai contoh, you must study hard to get good grades. Kamu harus belajar keras untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian contoh example of modal verb untuk direpresentasikan kepada suatu kalimat. Yang pertama untuk kalimat positif atau positive tense. In positive tense, the use of modal verb involved by the base form of the verb, verb 1, and can be followed by any other word. Di mana saat menggunakan modal verb di positive sentence, di kalimat positif itu yang pertama menggunakan to be, kemudian menggunakan modal verb, dan diakhiri dengan verb 1. Seperti contohnya, I will go to Jakarta tomorrow. Kemudian untuk negative sentence atau kalimat negatif, yaitu in negative sentence add the word not after the modal verb, then I add the base form of the verb 1 with the following formula, yang artinya berbeda dengan kalimat positif. Di kalimat negatif ini hanya ditambah not setelah modal verb, yaitu yang pertama menggunakan to be, kemudian dilanjut dengan modal verb, lalu ditambah kata not setelahnya, kemudian yang terakhir ditambah verb 1. Seperti contoh, I will not go to Jakarta tomorrow. For interrogative sentence, in interrogative sentence or question, the modal verb must the place and the beginning, followed by the subject and the base form of the verb 1. Here is the formula. Di sini untuk kalimat tanya atau interrogative sentence, yaitu rentetannya yang pertama modal verb dulu, kemudian diteruskan dengan to be, they, we, I, you, he, she, it, yaitu kemudian diakhiri dengan verb 1, verb 1. Untuk contohnya, will you go to Jakarta tomorrow? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya itu sudah menjadi kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.